bekerja sebagai marketing. Terkadang saya harus entertain klien dengan pergi ke klub malam dan membelikan alkohol. Bagaimana hukumnya untuk posisi saya? Wah, ini pertanyaan yang baik sekali dari saudara Sadik ini. Ini pertanyaannya jelas bahwa orang-orang yang mengikuti kemaksiatan walaupun tidak melakukan, ya tetap melakukan dosa, mendapatkan dosa. Apalagi jelas-jelas bahwa di sini adalah alkohol. Sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang sangat diharamkan oleh Islam, kecuali untuk kepentingan medis, kecuali untuk kepentingan kesehatan. Dia boleh dipakai dalam porsi dan kadar tertentu. Tapi kalau sudah kondisinya seperti ini, entertain, klub malam lagi, di mana di situ sudah jelas dalam klub malam itu pasti tempat itu adalah tempat kemaksiatan. Banyak sekali campur aduk antara laki-laki dan perempuan dengan pakaian yang insya Allah tidak syar'i, begitu ya. Ini jelas menimbulkan dosa banyak sekali buat kita. Ini jelas merupakan satu kemaksiatan yang jelas dan akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebaiknya hal-hal yang seperti ini dihindari, ditinggalkan dan mencari pola atau pekerjaan baru. Kalau tidak, Anda minta dipindah saja, jangan lagi ikut di pekerjaan seperti itu. Karena siapapun orang yang ikut serta di dalam kemungkaran, walaupun dia tidak melakukan, dia terimbas dosanya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mila, bolehkah saya puasa Ramadan jika hutang puasa Ramadan sebelumnya belum penuh terbayarkan? Nah, ini ada dua masalah. Puasa hukum sendiri, kemudian hutang puasa hukumnya sendiri. Jadi puasa itu bagaimanapun juga harus dilakukan oleh seorang mukallaf, orang yang dewasa, orang yang mampu. Nah, Anda mampu, maka Anda harus melakukan puasa itu. Apakah boleh? Ya boleh. Puasa kok nggak boleh? Boleh, silakan dilakukan. Masalahnya Anda nanti dapat pahala atau tidak, semuanya yang puasa itu tidak tahu puasa itu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin gitu bahwa sebagai orang beriman kita punya kewajiban, kita lakukan arkanul Islam, sholat kita lakukan, puasa juga demikian, zakat kita bayarkan, haji kita tunaikan, syahadat kita lakukan. Nah, insya Allah ini semua boleh kita lakukan. Masalah hadiah ataupun pahala itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, insya Allah semuanya akan mendapatkan. Jadi beda-beda hukumnya itu. Jadi kalau dalam puasa kan disebutkan itu. Seringlah kita dengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Justru kita disuruh puasa itu supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa, orang yang muttaqin, orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka apa yang menjadikan kebaikan buat kita harus kita lakukan. Jadi intinya puasa Anda boleh Anda lakukan. Nah, masalah hutang belum terbayar itu punya persoalan tersendiri. Nanti Allah yang akan menghitung itu sendiri. Nah, sebaiknya segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Jangan suka menunda-nunda ibadah yang sesungguhnya akan memberikan kebaikan buat kita. Nah, oleh karena itu, salah satu yang bisa menutupi semua itu adalah dengan melaksanakan puasa sunnah. Jadi tambahin aja dengan puasa sunnah. Nah, itu akan diperiksa oleh Allah nantinya. Bagaimana puasa wajibnya? Dia akan periksa, Allah akan periksa melalui malaikatnya. Akan dilihat, oh ada puasa sunnahnya juga. Nah, itu akan menjadi pahala tambahan buat Anda. Demikian saya kira mudah-mudahan bermanfaat.